Pesta riuh di sebuah rumah besar. Dan kesibukan terlihat di sana. Acara pernikahan seorang gadis cantik yang dijodohkan dengan pria tampan dambaan kaum wanita. Kesibukan di rumah itu terlihat saat semua sedang mempersiapkan pesta pernikahan yang diselenggarakan oleh keluarga hartawan. Pernikahan sang putri yang diselenggarakan secara private. Di sebuah kamar yang luas terlihat gadis cantik dengan senyum manisnya sedang sibuk merapihkan tampilannya, dan di sudut lain terlihat gadis yang sedang duduk dan sedang memoles wajahnya yang dilakukan oleh tim MUA. Lila. Wanita cantik itu memanggil nama seseorang yang dia ucapkan sebuah nama. Hani. Lo panggil gue? Seorang gadis berhijab mendekat pada wanita bernama Hani yang sedang dipoles wajahnya memanggil namanya. Lila, gue mau ngomong sama lo. Sekarang. Hani berbicara dengan mata sendu namun penuh keseriusan. Lo mau ngomong apa? Biasanya juga langsung ngomong. Coba ngomong. Gue bakal dengerin kok. Lila langsung menarik satu kursi dan duduk di dekat Hani. Lila. Tolong gue. Kata itu meluncur dari bibir perempuan bernama Hani. Hani memegang tangan Lila dengan erat dan memandang sahabatnya sekaligus adik angkatnya dengan sendu. Tak terasa air mata Hani keluar dengan sendirinya. Lila yang melihat Hani menangis dan menatap penuh tanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Hani? Lila langsung memeluk tubuh Hani dengan erat. Tenang Han. Lo bisa cerita. Apa yang lo mau omongin sama gue? Apa hal yang mengganjal hati lo? Gue bakal dengerin lo kok. Walaupun lo nanti sudah bersuami. Lo tetap sahabat gue dan kakak gue. Lila mencoba menenangkan Hani yang tambah histeris. Dengan situasi Hani yang sekarang sangat kacau, Lila mencoba menghubungi kakaknya Hani yaitu Nadia. Beberapa saat kemudian, datanglah Nadia dan kedua orang tuanya masuk dalam kamar pengantin. Lila, ada apa nak? Ibu Hani masuk dengan wajah khawatir dan menanyakan apa yang terjadi pada sang putri yang menangis begitu histeris. Lila juga nggak tahu bun. Hani belum sempat ngomong sama Lila. Dia udah nangis begitu. Lila bingung harus menjelaskan apa. Karena dia pun tak tahu apa yang terjadi pada sahabatnya. Bunda, ayah, Hani, nggak bisa nikah. Aku mohon ayah. Bun, Hicks. Perkataan Hani sontak membuat semuanya kaget bukan main. Karena tak lebih dari 1 jam Hani akan melaksanakan ijab kabul. Hani, kamu jangan main-main. Kamu kemarin sudah setuju sama perjodohan ini. Terus kenapa sekarang kamu menolak? Kenapa? Apa kamu mau mempermalukan keluarga kita di depan keluarga Abraham? Ayah Hani yaitu Danu hartawan sangat marah dengan perkataan sang putri yang seenaknya ingin membatalkan pernikahannya. Tapi akan lebih memalukan kalau Hani menikah dengan anak Om Malik ayah. Mereka akan kecewa. Karena Hani sedang hamil ayah. Hicks. Bagai petir menyambar. Tubuh mereka langsung lemas dan terkejut dengan apa yang Hani katakan. Mereka tak menyangka jika Hani sedang berbadan 2. Siapa yang berbuat ini sama lo Han? Bilang ke gue. Lila yang mendengar sahabatnya sekaligus saudara angkatnya mengguncang tubuh Hani pelan. Dia kecewa kenapa dia sampai kecolongan karena Hani hamil. Lila. Maafin gue Lil. Gue salah. Ini akibat apa yang gue lakuin ke lo. Gue pengkhianat Lil. Maaf. Kata-kata yang meluncur dari bibir Hani membuat Lila semakin bingung. Hani bersimpuh di hadapan Lila. Dan semua orang melihat Hani yang bersimpuh di hadapan Lila sontak kaget. Bertanya-tanya apa yang terjadi antara mereka. Coba lo cerita ke kita kenapa lo bisa hamil dan siapa yang ngelakuin semua ini sama lo dek. Ucap Nadia kakak Hani. Lila, maafin gue. Karena gue udah berkhianat ke lo. Hicks, ucap Hani yang sudah menangis sesegukan. Galang. Dia yang lakuin ke lo. Jawab Hani. Bentak Lila pada Hani yang masih bersimpuh di depan Lila. Bentakan Lila membuat Hani tambah histeris. Dan kedua orang tua Hani pun tak bisa berkata-kata lagi. Yang di benak mereka hanya bagaimana caranya mereka menjelaskan pada keluarga Abraham yang terkenal dengan kekuasaannya. Sementara Hani masih bungkam siapa lelaki yang menodainya sampai dia hamil. Gimana ini ayah? Pasti keluarga Abraham sangat marah. Mereka juga pasti nggak akan tinggal diam dengan apa yang Hani perbuat. Semoga keluarga kita selamat dari kemiskinan. Jika pernikahan ini dibatalkan, ucap Nadia pada kedua orang tuanya. Karena dia juga khawatir dengan nasib keluarganya. Dia tahu semua bagaimana sang ayah merintis usaha mereka dengan jeripayah sang ayah yang sangat gigih sehingga keluarganya sudah dibilang berlebih. Lila, siapa Galang? Kamu belum pernah cerita sama kita? Ayah Danu menatap Lila dengan pandangan yang sulit diartikan.
Dia teman Lila ayah. Dia seorang dokter di salah satu rumah sakit swasta. Penjelasan Lila membuat Ayah Danu berpikir sejenak dan memandang Lila dengan pandangan yang datar. Ayah Danu membelai kepala Lila yang terbalut hijab. Lila, maukah kamu menolong ayah nak? Demi keluarga hartawam. Ayah Danu menatap Lila dengan pandangan sendu dan sulit diartikan. Lila menatap ayah angkatnya dengan wajah sedihnya. Apa yang harus Lila lakukan untuk menolong ayah dan keluarga hartawan? Kalau Lila bisa bantu pasti akan Lila lakukan, tanya Lila dengan mengusap lengan sang ayah angkat. Mendengar penuturan Lila, Ayah Danu tersenyum ke arah Lila. Lila, ayah mohon menikahlah dengan Rai. Kamu juga anak ayah juga bunda. Sama saja keluarga Abraham menikahkan anaknya dengan keluarga hartawan. Betapa terkejutnya Lila mendengar permintaan Danu yang membuat dirinya terlihat mematung. Hani tak tega melihat sahabat juga adik angkatnya itu terlibat dengan janji kedua keluarga, tapi ayah. Lila, kamu diam Hani. Pikirkan langkah apa yang akan kamu ambil setelah kejadiannya seperti ini. Ayah Danu memotong perkataan Hani yang ingin mewakili Lila untuk menolak permintaan ayahnya. Ayah. Tapi, Lila itu. Bunda Maya ibu dari Hani mencoba untuk membantu Lila untuk menolak namun. Bun, ayah nggak ingin dengar kamu mengungkit apa yang terjadi di masa lalu. Dan jika kamu sampai mengungkitnya, aku juga akan mengingatkan jika kamu sudah berjanji pada kedua sahabat kita untuk merawat Lila seperti Nadia juga Hani. Ayah Danu lagi-lagi memotong perkataan sang istri yang akan mengungkit jika Lila hanya anak angkat mereka. Aku sebenarnya kurang setuju jika Lila dilibatkan dengan urusan antara kakek dengan keluarga Abraham. Bukan karena Lila hanya adik angkatku. Tapi, dia berhak untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Nadia lihat memang Lila juga gak kalah penampilannya dengan Hani. Dia cantik, pintar juga baik. Tapi, kakak hanya ingin Lila ikhlas dengan keputusan yang Lila ambil jika menyetujui usul ayah. Yang terpenting kamu juga bahagia Lila. Nadia mengutarakan apa yang ada di benaknya. Walaupun Lila bukan adik kandungnya namun, dia menyayangi Lila sama seperti sayangnya ke Hani. Bunda Maya menggenggam erat tangan Lila. Bunda sebenarnya setuju-setuju aja tapi. Apa kamu mau nak? Apakah kamu belum punya pacar atau mungkin sedang dekat dengan seorang pria? Bunda Maya bukan tak setuju dengan usul sang suami. Namun, bagaimana dengan keluarga Abraham yang menginginkan keturunan kandung dari hartawan? Bagaimana Lila? Apapun yang kamu putuskan, kami tetap menyayangimu. Ucap Ayah Danu menepuk-nepuk bahu putri angkatnya. Apa yang harus aku lakukan? Apa ini saatnya aku balas budi pada mereka karena merekalah aku hidup dengan layak? Batin Lila mencoba menenangkan dirinya dan menatap kedua orang tua yang membesarkannya. Melihat Nadia yang menjadi kakaknya yang menyayanginya. Hani yang menjadi sahabat dan saudaranya yang selama ini selalu ada untuknya. Walau kenyataannya dia sudah bermain di belakang Lila bersama galang pria yang dulu selalu berusaha mendapatkan cinta Lila. Terlihat Lila menghela nafas panjang dan mengembuskannya dengan kasar, Bismillahirrohmanirrohim. Apapun keputusan kalian aku terima. Ucapan Lila sontak membuat senyum yang tadinya redup kini menghiasi wajah mereka. Sedang Hani langsung menghabur dalam pelukan Lila. Maafin gue Li. Gue salah. Gue. Hani menangis sedih mengingat apa yang dia lakukan pada saudaranya itu. SSSTTT. Lo bukan pengkhianat. Lo berhak bersama siapapun. Karena Galang bukan siapa-siapa gue. Dan setelah beres semuanya, gue bakal temenin lo buat tuntut tanggung jawab Galang, ucap Lila dengan menangkup wajah kakaknya itu dan menghapus air mata di wajah Hani. Lila. Hicks. Hani menangis haru dengan pengorbanan sang sahabat untuk keluarganya terutama dirinya. Ayah Danu mulai bicara pada calon besannya yaitu dari keluarga Abraham. Terdengar suara dari kamar sebelah. Seorang laki-laki yang dengan lantang menolak menikah dengan pengantin pengganti. Dan menginginkan lebih baik dihentikan daripada menikahi wanita yang tak tahu asal-usulnya. Namun dengan bujukan sang ayah juga sang kakek, terpaksa laki-laki itu menyetujuinya. Dan meminta syarat untuk pernikahan itu dirahasiakan. Dalam waktu yang tak ditentukan. Beberapa saat kemudian terdengar kata sah, begitu lantang diucapkan. Kini di dalam kamar pengantin itu terlihat gadis cantik berhijab mengenakan gaun pengantin sedang melihat penampilannya. Dalam hatinya dia hanya bisa berdoa supaya dia bisa menjalani rumah tangga yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pernikahan Dalila Senagarwita, gadis berhijab yang rela menggantikan saudara angkatnya yang terpaksa menolak pernikahannya, dilanjutkan karena telah berbadan dua. Dan mirisnya kehamilannya didapat dari orang yang sedang mendekati Dalila atau biasa disapa Lila. Untuk membalas budi pada keluarga hartawan,
Lila rela dijadikan pengantin pengganti untuk saudara angkatnya. Flashback on. Malik, aku ingin bicara denganmu dan juga anakmu. Ayah Danu menemui Papa Malik Abraham untuk berbicara tentang pembatalan pernikahan Hanindya hartawan dengan anak dari Malik Abraham. Cucu dari konglomerat Asman Abraham, pemilik perusahaan raksasa di bidang otomotif juga arsitektur, AS Group. Gilbert Ray Abraham, biasa disapa Ray, pria blasteran Indonesia Itali ini mempunyai bentuk wajah bulenya dan banyak digilai kaum wanita. Papa Malik menyetujui, namun banyak tanya di benaknya pada sang sahabat, ada apa Danu? Saat ini mereka berada di dalam ruang kerja Danu. Ada kakek Asman, Papa Malik, dan juga Mama Jasmine, dan ada Ray sang calon pengantin. Ayah Danu terlihat menghembuskan nafasnya dengan kasar dan memandang wajah setiap orang yang ada di ruangan itu. Sebelumnya kami sekeluarga mengucapkan permintaan maaf kami pada keluarga kalian. Karena peristiwa ini membuat kami dilema. Anakku Hani, calon menantu kalian, menolak menikah dengan Ray. Karena dia sedang mempunyai hubungan dengan seseorang dan ternyata mereka sudah melangkah terlalu jauh dan sekarang Hani sedang mengandung. Dan baru saja Hani menangis dan menceritakan jika dia sedang berbadan dua. Jadi tak bisa melanjutkan pernikahan ini. Karena tak mau buat keluarga kita tambah malu. Betapa terkejutnya mereka dengan penjelasan Danu membuat keluarga Abraham tak serta-merta percaya penuturan sang calon besan. Ray terlihat mengeratkan rahangnya yang mengeras menatap tajam ke arah ayah Danu. Lalu bagaimana sekarang? Ray menatap dingin ke arah Danu. Dengan nada datarnya Ray menanyakan perihal pernikahannya. Danu memandang wajah calon menantunya. Terlihat kekecewaan mendalam di hati Ray. Sebelumnya saya dan keluarga sudah pertimbangkan. Jika Ray masih bisa menikah dengan putri kami yang lain, yaitu Lila. Ungkapan Danu membuat keluarga Abraham bertanya-tanya seperti apa bakal mantunya kini. Karena mereka baru mendengar nama Lila di keluarga hartawan. Perasaan kamu punya 2 anak saja Dan. Kenapa sekarang ada 3? Pertanyaan kakek Asman membuat Danu menundukkan wajahnya dan terlihat sedih. Sebenarnya dia adalah anak angkat kami. Dia anak sahabat kami yang kami angkat sebagai anak karena dia tak punya siapapun di dunia ini. Kenapa saya bilang dia putri kami? Karena kami menyayanginya tak ubahnya seperti anak kandung. Tak pernah sedikit pun kami ingin menganggap dia orang asing. Karena dia anugerah yang paling indah diberikan Tuhan untuk keluarga hartawan. Memang selama ini dia hidup di lingkungan kita. Tapi, dia seorang yang sederhana. Perkataan Danu membuat keluarga Abraham sangat penasaran dengan wajah calon menantu mereka. Papa Malik memandang anak sulungnya, bagaimana Ray? Kini Papa Malik menanyakan keputusan Ray. Ray menatap dingin ke arah Danu dan orang yang ada di sana. Ray menolak pernikahan ini dilanjutkan. Ray sangat muak dengan keadaan seperti ini. Om Danu dengan seenaknya menikahkan Ray dengan wanita yang Ray tak tahu dia dari mana dan pantas atau tidaknya dia ada di samping Ray. Perkataan Ray membuat semua orang saling pandang dan menghela nafas berat. Sedang Papa Danu merasa tak terima anak angkatnya dihina begitu rendahnya. Dia belum tahu saja seorang Lila yang dibilang gadis paket komplit. Papa juga kakek mengharapkan kamu tetap menikah. Karena bagaimanapun kamu harus menjaga marwah keluarga kita. Ucapan sang papa membuat Ray sangat kacau. Banyak yang dia korbankan untuk menyetujui permintaan kakeknya yang sangat dia sayangi. Namun dengan begitu mudahnya sang calon istri mengecewakan kedua keluarga. Baik, aku akan menikahinya. Namun dengan hanya akad nikah. Dan setelah itu aku akan pergi. Karena tugasku sudah selesai. Perkataan Ray membuat semuanya kaget, apalagi Danu sebagai ayah dia sangat benci dengan kata-kata Ray. Bagaimanapun Lila juga putrinya. Jika pernikahan itu tak terjadi, maka taruhannya nama baik dan juga mereka siap untuk tidak punya apapun. Baik. Selagi kamu bisa bersikap baik pada putri kami. Flashback off. Setelah selesai dengan dokumen yang harus diganti. Karena mempelai wanitanya harus diganti. Tak butuh waktu lama, akhirnya Ray melakukan ijab kabul dengan lancar dan hanya dengan satu tarikan nafas Ray menyelesaikannya dengan lancar. Setelah selesai ijab kabul, Ray menandatangani dokumen pernikahannya dan dengan cepat dia beranjak dari tempat duduknya. Semua orang yang melihat Ray bangkit dari tempat duduknya pun ikut berdiri. Malik menepuk bahu Ray pelan, sabar. Istrimu masih di atas. Duduklah. Nanti juga muncul dan duduk di samping kamu. Goda sang papa yang melihat tingkah sang putra seperti tak sabar. Ray menatap sang papa dengan pandangan jengah, Ray mau pergi. Karena tugas Ray sudah selesai. Terserah kalian. Mau diapakan wanita itu? Ray permisi, ucap Ray dan langsung melangkah keluar dari kediaman keluarga hartawan. Ray. Mike cepat susul Ray.
Teriak Papa Malik pada asisten Rai sekaligus sahabatnya dan dengan cepat Mike melangkah meninggalkan tempat acara. Di sisi lain Lila yang sudah melangkah ke meja akad dengan ditemani Nadia. Melihat punggung lebar nan kokoh seorang pria yang melangkah pergi dari meja akad dengan sangat buru-buru. Sementara semua orang meneriakinya untuk berhenti, namun dia dengan langkah pasti dan tanpa menoleh ke belakang pergi dari tempat acara. Visual Dalila Sena Garwita. Ayah, ada apa ya? Suara lembut Lila mengalihkan pandangan para tamu yang hadir pada gadis dengan balutan gaun pengantin warna putih dan dengan dandanan sederhana namun tak mengurangi kecantikan alaminya. Danu kaget dengan sentuhan tangan Lila dan memandang sendu sang putri angkat. Lalu menuntun ke bangku kosong di meja akad. Ini mempelai wanitanya Pak Penghulu, ucap Danu seraya memeluk tubuh sang putri dengan rasa teramat sesak. Silahkan tanda tangani berkasnya Nona Dalila, ucap sang penghulu menyerahkan semua dokumen yang perlu ditandatangani. Setelah selesai akhirnya sang penghulu mohon pamit karena akan ke tempat lain. Kini Lila dibimbing oleh sang ayah ke arah keluarga sang mertua. Mama Jasmine melihat menantunya tersenyum lebar dan tiba-tiba sangat senang melihat sang menantu sesuai dengan keinginannya selama ini. Lila, ini mereka keluarga suamimu. Ini ibu mertua kamu Jasmine. Papa mertua kamu Malik. Kakek suami kamu Asman Abraham. Dan si cantik ini adalah Dalila menantu kalian, ucap Danu salin mengenalkan diri. Masya Allah, menantuku cantik sekali, puji Mama Jasmine melihat wajah cantik milik Lila. Ah, tante bisa aja. Tante juga cantik, ujar Lila mencoba untuk bersikap biasa saja walaupun hatinya terasa sakit saat ini. Bagaimana tidak? Dia harus menerima kenyataan jika saudara angkatnya hamil dengan laki-laki yang dia impikan menjadi suaminya. Terus harus menikah dengan calon dari saudara angkatnya tanpa saling mengenal dan tanpa saling melihat wajah masing-masing, dan sekarang dia ditinggal oleh suaminya sendiri yang baru saja menikahinya dan menolak melihat wajahnya. Sangat miris nasib seorang Dalila saat ini. Namun apapun itu sudah jadi takdir yang harus dijalani saat ini. Mulai saat ini tolong panggil saya Mama. Ini Papa dan ini Kakek ya. Kamu sekarang menantu keluarga Abraham, ungkap Nyonya Jasmine pada Lila. Lila hanya bisa patuh pada mertuanya. Dan di atas lantai 2 terlihat Hani melihat perlakuan Rai yang sangat tega meninggalkan Lila membuat hatinya sakit karenanya Lila harus mendapatkan harga mahal, yaitu istri yang hanya di atas kertas. Kamu kenapa? Kok nangis? Sedih? Menyesal? Atau jangan-jangan kamu merasa bersalah dengan keadaan Lila sekarang? Tanya Nadia tiba-tiba yang sudah ada di sampingnya. Kak, ini semua kesalahanku tapi... Lihat. Lila yang menanggungnya. Aku jahat Kak. Hiks, hiks. Ungkap Hani dengan derayan air mata yang jatuh dari matanya. Sudahlah, itu sudah terjadi. Mau dibalikin ke semula juga nggak akan bisa. Yang ada malah tambah kacau, ujar Nadia berusaha menenangkan hati sang adik. Di depan rumah sudah tak ada tamu datang, mereka semua telah kembali sekarang. Tinggal keluarga Abraham dan juga keluarga Danu. Sayang, kamu kemasi barang-barang kamu dan nanti kamu ikut kita, ucap Mama Jasmine. Iya Kak, biar Dini ada temennya. Bete tahu nggak sih, Mama, kalau udah arisan sosialitanya. Seladini adik dari Rai. Pa, Kakek. Mama juga Dini, maaf sebelumnya, boleh Lila di sini saja bersama ayah juga sama bunda. Sebelum Mas Rai menjemput Lila sebagai istri dia. Lila tidak akan tinggal dengan kalian, ucapan Lila membuat mereka saling pandang. Papa Malik menghela nafas berat dan terpaksa mengiyakan keinginan menantunya itu. Di lain tempat, tepatnya di sebuah hotel yang biasa dia kunjungi saat melakukan one night stand bersama para wanita malamnya. Dia Gilbert Ray Abraham, seorang Casanova kelas atas. Tak sembarangan wanita bisa naik di atas kasurnya. Dengan masih memakai baju yang dia pakai saat acara pernikahannya dengan gadis yang tidak pernah dia lihat dan tak pernah dia kenal. Ray memang seorang Casanova. Dia selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Apalagi dengan dirinya yang lama hidup bebas di luar negeri. Namun sang kakek sudah menentukan wanita pilihan keluarganya. Dan itu kesepakatan dia dengan sang kakek. Maka dari itu dia hidup bebas karena setidaknya dia sudah melampiaskan emosi dan kekecewaannya untuk mempermainkan perasaan wanita. Kejam memang. Tapi, itulah seorang Ray Abraham. Ray, sapa Mike saat masuk dalam kamar hotel itu. Ngapain lo kemari? Gue pengen sendiri Mike, ucap Ray memandang nanar ke arah jendela. Gue tahu lo kecewa sama keluarga lo. Tapi, bagaimanapun wanita itu sudah jadi istri lo, ucap Mike mencoba memberikan pengertian pada Ray. Iya, wanita itu udah jadi istri gue namun hanya di atas kertas. Walaupun keluarga gue nerima dia jadi menantunya, ungkap Ray dengan wajah yang terlihat menyiratkan emosi jiwanya.
Sementara itu di kediaman keluarga Abraham mereka sedang duduk di ruang tengah sehabis makan malam mereka bersantai sejenak. Ya, gimana nih? Rai belum mau menerima Lila jadi istrinya. Jas takut kalau Lila pasti akan kecewa dan ninggalin Rai. Ucap Jasmine mama Rai pada mertuanya.